Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania Fitri Ayu Ramadan, mahasiswa dengan NIM 2201020050, Prodi Akuntansi Universitas Bina Insan. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban UAS mata kuliah Teori Pengambilan Keputusan yang diampu oleh Dr. Ronald Aprianto, SEMSI. Baiklah, pertama-tama saya akan memberitahukan judul proposal saya, yaitu pengaruh tax avoidance, tax risk, dan profitabilitas terhadap cost of debt pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020 sampai dengan 2024. Baiklah, langsung saja untuk pertanyaan pertama, yaitu jelaskan bagaimana Anda akan mengidentifikasi masalah pada proposal penelitian. Jawaban saya yaitu identifikasi masalah dalam proposal penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan sistematis. Yang pertama yaitu peneliti melakukan observasi terhadap fenomena empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek periode 2020 sampai 2024, khususnya terkait masih relatif tingginya cost of debt meskipun sektor manufaktur mengalami pemulihan pasca pandemi. Kedua, peneliti melakukan studi literatur dan telaah penelitian terdahulu yang menunjukkan hasil yang tidak konsisten mengenai pengaruh tax avoidance, tax risk, dan profitabilitas terhadap cost of debt. Ketiga, peneliti mengidentifikasi adanya research gap, yaitu masih terbatasnya penelitian yang menguji ketiga variabel tersebut secara simultan pada periode pasca pandemi. Dari tahapan tersebut, masalah penelitian dirumuskan sebagai belum jelasnya faktor-faktor internal perusahaan yang secara konsisten memengaruhi cost of debt. Untuk pertanyaan yang kedua, yaitu sebutkan dan jelaskan 3 kriteria keputusan yang akan Anda gunakan untuk menentukan solusi terbaik. Jawabannya yaitu 3 kriteria keputusan yang digunakan dalam penelitian ini adalah relevansi teoritis, kekuatan empiris, dan implikasi praktis. Relevansi teoritis digunakan untuk memastikan bahwa solusi yang dipilih sesuai dengan landasan teori, khususnya agensi teori. Kekuatan empiris digunakan untuk menilai sejauh mana solusi didukung oleh hasil pengujian statistik yang signifikan. Sedangkan implikasi praktis digunakan untuk menilai apakah solusi yang dihasilkan dapat memberikan manfaat nyata bagi manajemen perusahaan, kreditur, investor, dan regulator. Selanjutnya pertanyaan ketiga, yaitu bagaimana Anda mengalokasikan bobot pada kriteria yang telah Anda tentukan dan jelaskan. Jawabannya yaitu alokasi bobot kriteria ditentukan berdasarkan tujuan utama penelitian yang bersifat akademik dan empiris. Kekuatan empiris diberikan bobot terbesar sebesar 40%, karena penelitian ini bertujuan untuk membuktikan hubungan antar variabel secara statistik. Relevansi teoritis diberikan bobot 35% untuk memastikan bahwa hasil penelitian memiliki dasar konseptual yang kuat. Sedangkan implikasi praktis diberikan bobot 25% sebagai nilai tambah agar hasil penelitian dapat diaplikasikan dalam praktik pengambilan keputusan. Selanjutnya pertanyaan yang keempat, sebutkan dan jelaskan minimal 3 alternatif solusi yang dapat diusulkan untuk mengatasi masalah yang tertulis dalam proposal saudara. Jawabannya yaitu alternatif solusi pertama adalah pengelolaan tax avoidance secara moderat, yaitu perusahaan tetap melakukan perencanaan pajak yang efisien namun tidak agresif sehingga tidak meningkatkan persepsi resiko kreditur. Alternatif solusi kedua adalah pengendalian tax risk melalui peningkatan kepatuhan pajak, konsistensi kebijakan perpajakan internal, dan pengurangan volatilitas beban pajak. Alternatif solusi ketiga adalah peningkatan profitabilitas perusahaan secara berkelanjutan melalui efisiensi operasional dan pengelolaan aset yang optimal, karena profitabilitas yang tinggi dapat menurunkan risiko gagal bayar dan cost of debt. Selanjutnya pertanyaan yang kelima, bagaimana cara Anda menganalisis alternatif-alternatif tersebut? Jelaskan dengan metode yang relevan. Analisis alternatif dilakukan menggunakan metode regresi linear berganda. Tahapan analisis meliputi uji asumsi klasik yang termasuk uji normalitas, multikolonialitas, dan autokorelasi untuk memastikan kelayakan model. Uji T untuk menguji pengaruh parsial masing-masing alternatif terhadap cost of debt. Uji F untuk menguji pengaruh simultan seluruh variabel independen,
serta koefisien determinasi untuk menilai kemampuan model dalam menjelaskan variasi cost of debt. Selanjutnya pertanyaan yang keenam, yaitu berdasarkan hasil analisis, bagaimana Anda menentukan alternatif terbaik? Jelaskan. Alternatif terbaik ditentukan berdasarkan hasil analisis statistik dengan mempertimbangkan variabel yang memiliki nilai signifikan di bawah 0,05, arah koefisien regresi yang sesuai dengan teori, serta kontribusi terbesar dalam menjelaskan variasi cost of debt. Alternatif yang memenuhi ketiga kriteria tersebut dianggap sebagai solusi paling optimal dalam menjawab permasalahan penelitian. Selanjutnya pertanyaan yang ketujuh, yaitu jelaskan rencana penerapan alternatif yang telah dipilih. Rencana penerapan alternatif dilakukan dengan menjadikan hasil penelitian sebagai dasar pengambilan keputusan manajemen perusahaan dalam menyusun strategi pajak dan pendanaan. Bagi kreditur dan investor, hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menilai risiko perusahaan. Sementara itu, bagi regulator, hasil penelitian dapat menjadi bahan evaluasi dalam merumuskan kebijakan perpajakan dan pembiayaan sektor manufaktur. Untuk yang terakhir, yaitu pertanyaan ke-8, sebutkan langkah-langkah yang akan Anda ambil untuk mengevaluasi efektivitas keputusan yang telah diambil. Jawabannya yaitu evaluasi efektivitas keputusan dilakukan dengan membandingkan tingkat cost of debt antar periode penelitian, mengamati perubahan pada variabel tax avoidance, tax risk, dan profitabilitas, melakukan uji ulang model regresi untuk memastikan konsistensi hasil, serta membandingkan temuan penelitian dengan hasil penelitian terdahulu. Langkah-langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil efektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Baiklah, sekian presentasi jawaban UAS teori pengambilan keputusan dari saya. Apabila ada kesalahan dalam menjawab pertanyaan, saya meminta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.